101,3 FM Urban Radio, pastinya mereka sama Sabil. Hai, selamat siang. Kalau misalnya Sabil muncul siang-siang berarti tandanya kita. Jadi anak urban, kalau misal kamu lagi mantengin streaming kita juga, mau yang lagi di Bandung, di Jakarta maybe lagi mantau atau bahkan seringnya juga dari daerah Kalimantan. Hai, kali ini kita barengan sama beberapa orang pastinya di Urban Jreng, cara asik dengerin musik yang mereka ini baru aja ngerilis lagu sebetulnya di bulan Februari kemarin. Jadi langsung aja please welcome. Di sini ada Risti Tagor, ada Giant J dan juga Shirley. Hai guys, ini pertama kali Sabil ketemu kalian bertiga. Iya, betul. Tapi kalau misalnya J&J berarti sebetulnya pernah juga promo ya? Iya, aku pernah promo dulu di sini buat single Teman Saja, nggak salah ya. Iya, Teman Saja atau yang raksasa ya? Kak, lupa deh. Lupa yang itu lah ya pokoknya. Yang itu lah pokoknya. Jadi kalau kali ini anak urban mereka collabnya benar-benar bertiga di satu lagu yang judulnya Hidup Tanpa Kata. Tapi boleh ceritain juga dong ke anak urban karena ini pertama kali kalian bertiga klop di satu collab ini. Awalnya gimana cerita kalian tiba-tiba bikin lagu kali ya, Hidup Tanpa Kata kali ya, dan sampai sekarang nih promo nih kita bertiga komplit lagi. Gimana ceritanya awalnya? Oke, jadi pertama kali ketemunya tuh di salah satu stasiun TV gitu ya, ada acara pagi. Terus aku ternyata sepanggung juga sama Jay gitu. Terus di situ kan di backstage ketemu kan ada Kaeng, kita ngobrol. Dan karena mereka sama-sama dari Pekanbaru kan biasanya suku menyatukan ya. Jadi langsung jadi saudara gitu ya. Tiba-tiba berasa jadi saudara seperantauan. Jadi nyambung tuh langsung. Abang Awa. Iya, langsung abang Awa. Langsung akhirnya kita tukar-tukaran sosial media, tukeran nomor juga. Terus janjian nanti kalau kita rilis lagu kita gantian promosiinnya gitu. Nah, ternyata tahun lalu itu kita rilis lagu kita By The Janati ya Kak Eng? Ya. Dan juga kalau Jai yang serba salah. Serba salah. Nah dari situ kita sempat ketemu bikin konten bareng. Kayaknya seru nih kalau nggak cuma konten aja karena responnya rame. Dan ada satu kejadian horor pas kita lagi bikin konten itu gitu. Nah jadi akhirnya terus pas kita upload konten horor itu ternyata tambah rame lagi. Ya udahlah fix kita bikin lagu bareng aja gitu. Berarti gara-gara momen si horor itu juga ya? Salah satunya mungkin yang bikin kompak itu. Jadi pas horor itu kan kameranya tuh ngadep ke kita, tapi kitanya belum nyanyi. Pas lagi diedit kan biasa kita suka auto caption gitu kan. Terus yang keluar gak ada yang lagi ngomong, tiba-tiba kata-kata yang keluar gini, aku hanya ingin berteman. Ih masa? Gitu, tapi gak tahu itu siapa. Jadi kita kayak karena kita di tag suara kan. Iya, pas masih intro lagu itu. Kita lagi masih musik-musik, belum ada apa-apa, terus kayak kok serem nih, coba kita jadiin konten yuk gitu. Dan ternyata ya dari situ jadi makin deket, makin ngobrol. Terus kita dengerin lagu Hidup Tanpa Kata. Kebetulan lagu itu memang lagu yang diciptain sama Kaeng, liriknya aku dan Jay suka gitu. Jadi akhirnya bismillah yuk kita bikin lagu collab. Bener lah jadi satu rumpun mereka ini ya. Di lagu ini gitu loh. Tapi sebetulnya berarti Hidup Tanpa Kata ini udah jadi band lagunya Kaeng. Ini lagu sih awalnya memang kita bikin 2 tahun lalu ya. Ini hasil jamming bareng gitu. Tadi liriknya nih Kak Risti yang nulis. Jadi ada nada pancingan biasanya tuh. Jadi kalau aku memang baru bisanya sih bikin lirik ya. Jadi juga nulis lirik ya Jay ya. Tapi kalau musik itu kan kayaknya butuh keahlian khusus ya. Untuk bisa ngebayangin nih abis ini nanti refnya kemana. Apa itu memang harus yang udah biasa pegang alat musik dan memang bisa. Nah itu Kak E. Ketemulah sama J gitu kan. Tapi sebetulnya aku penasaran, Kak Risti momen apa sih sebetulnya yang ngebuat Kak Risti kayaknya gue banting setir aja deh, nyanyi aja deh sekarang kan, karena sering juga kan beberapa kali collab juga sama Kaeng kan. Beberapa project sebelumnya kayak tadi By The Janati dan juga ada satu lagi yang ada salah-salahnya. Aku lupa judulnya. Sabar tak ada batasnya. Oh sabar, salahnya di mana ya? Salahnya di Sabil. Sabar tak ada batasnya. Nah jadi, itu kan berarti beberapa kali project ya Kak? Betul, jadi sebelumnya itu sama Kaeng itu memang Kaeng punya band sendiri namanya Varsity. Dan aku lagi rilis single waktu itu ada launching mini album. Terus
sama lagi ya, selalu ada waktu untuk dipertemukan sama Tuhan gitu ya, sama kayak sama Jay juga. Kalau yang itu aku lagi pandemi, nganggur nggak ngapa-ngapain kan kita bosan ya. Kalau berkegiatan tiba-tiba di rumah aja. Akhirnya kayaknya bikin target ya tahun ini harus YouTube-nya monetize gitu. Ternyata ada watch time ya. Kita dikejar-kejar sama watch time YouTube buat bisa monetize dan akhirnya dari beberapa niche aku mulai dari ada yang masak, ada yang talk show, ada podcast sama nyanyi. Ternyata yang aktif tuh nyanyi. Aku akhirnya cover lah lagu-lagu. Karena setahun kan habis juga ya stok lagu, menyanyi lagu apa yang religi. Ditawarin lah lagunya Varsity Band. Akhirnya aku bikin, terus aku rilis tuh lagu Varsity-nya. Terus di komen lah sama yang punya lagu gitu ya. Kak, thank you udah bikin lagu aku. Thank you. 3 bulan kemudian. Iya. Ini 3 bulan. Iya. Memang baru dibalas. Benar ketemu. 3 bulan kemudian baru dibalas. Iya. Repot. Enggak, karena IG kan ada hidden ya. Jadi kesimpan tuh ya kalau nggak follow-followan. Mohon maaf tadi Karisi Tagor kan sibuk ya. Iya. Banyak sekali loh projectnya gitu kan. Tapi ternyata dari 3 bulan itu akhirnya kita justru mengeluarkan beberapa karya-karya yang alhamdulillah terus berjalan, responnya juga oke. Dan biasanya rilis sih di setiap Ramadan ya kita rilis. Akhirnya kita memang bikin langsung grup duo jadinya. Iya. Karena kepanjangan kalau fit Risi Tagor, fit Charlie, jadi udah Risti Eng aja lah karena memang biar lebih simpel gitu supaya kita bisa ngajak yang lain buat collab. Kita ajak Risti Eng featuring Giant J. Iya, gak repot. Risti Eng gampang lah, orang udah kenal juga gitu kan dari 2 nama ini gitu loh. Tapi kalau misalnya dari Jay sendiri, sebetulnya ini berarti pertama kali collab Kak? Atau udah sebelumnya? Kalau untuk collab benar-benar untuk lagu yang baru ya benar. Tapi aku sebelumnya ada beberapa kali collab juga dengan musisi lain kayak tuker-tukeran lagu gitu. Nah awalnya aku dengan mereka juga tuker-tukeran lagu, cover-coveran, saling cover. Ya itu tadi balik ke cerita yang Kak Risti yang tadi yang ada horor-horornya itu. Mulai dari itu ya udah ini kita bikin lagu dan ditawarin ini aku ada lagu kayaknya cocok nih katanya. Dan aku dengerin dan ya alhamdulillah cocok. Pasti masuk lah ya. Karena kalau misalnya kamu scrolling tentang beberapa diskografi Giant J, sebenarnya lagu dia ada yang beberapa tentang cinta, tentang hidup ya kayak. Iya, tapi sekarang memang lagi fokus ke tentang kehidupan. Itu sih ada korban. Nanti kita ngobrol lagi sama mereka. Kalau misalnya kamu pengen lihat langsung dan ngobrol langsung sama Kak Risti atau bahkan Kak Jenjeng dan juga Kak Eng, langsung aja tanyain di TikTok kita lagi live juga di Cerita Urban. Dan kalau misalnya kamu pengen nanya langsung sama mereka personal atau bahkan di collab mereka kali ini yang judulnya Hidup Tanpa Kata, boleh tanya langsung di WhatsApp di 0811 221063. So jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terus only on Urban Radio. Urban 106,3 FM Radio Visual. FM Urban Radio, pastinya masih di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Kita masih bareng sama Risti Tagor, Giant J dan juga Eng Charlie. Eng Charlie ya Kak? Eng Charlie. Kok aku Eng Charlie mulu gitu ya. Anyway, bareng sama mereka yang baru aja ngerilis something. Ini tuh sebetulnya rilis berarti di awal Februari ya? Iya benar. Di tanggal berapa berarti exactly? Gak inget lagi. Kakak-kakak. Lupa ya. Yang penting udah promo nih kita. Ya Februari lah intinya ya. Februari lah. Dan berarti setelah udah puasa ya? Atau sebelum puasa? Sebelum puasa. Berarti sekitar 16 Kak benar? Segituan. Yang mana nih? Yang mana ya? Kita ngobrol nanti abis ini kita ngobrolnya. Iya. Abis ini kayak mungkin sih. Iya 6 Kak. 6 ya? Berarti di awal Februari gitu lah. Tapi berarti Hidup Tanpa Kata ini memang tujuannya menjadi lagu religi kah atau tidak sebetulnya? Kalian. Kalau Risti Eng itu sendiri memang di religi genrenya kan sama positif. Jadi di lagu ini kita memang mau bikin religi masuk ke Ramadan, cuma agak lebih universal. Tapi di belakangnya kita kasih sedikit religi lirik-liriknya gitu kayak di bagian kupasrahkan. Ini kayak pasrah, pasrah, syukur, hikmah sama syukur. Iya sih, aku pas pertama kali dengerin ya Kak, terlepas dari kata ini lagu religi nih ketika aku baca press release kan. Cuman pas aku dengerin tipis sekali memang. Ya kan? Biasanya kan gini banget lah pokoknya sat gitu kan. Dan itu biasanya di hampir setiap lirik ada lah diselip-selipin gitu kan. Tapi pas denger memang jujur tipis banget sih. Dan pas udah masuk kata-kata syukur kepadamu dan lain-lain, di sini. Tapi memang gitu di Risti Eng juga gitu kan sebenarnya. Nggak terlalu ini banget ya. Apalagi kulit luar gitu, itunya
tipis-tipis lah. Ya, tapi awalnya kalian berdua nih ya sebelum kita ke KJJ, awalnya ketika collab Kak Resi sama Kak Eng sengaja kayaknya mainin religi tapi mainin tipis-tipis kayak gitu, itu tuh gara-gara demand Kak sebetulnya ke sekarang atau gimana sebetulnya? Sebenarnya jadi memang karena kita ada banyak maksudnya pilihan lagu dan memang kita pasti ada yang memang maunya masuknya ke nggak terlalu agamis banget gitu ya, religi banget. Tapi ada juga yang memang fokusnya di situ yang memang Quran, yang selawat, yang salawat ada. Oke. Dan memang kebetulan ya karena Jay kan maksudnya bukan musisi religi, jadi kita ambil yang bisa ketemu. Iya, yang lumayan agak netral nih gitu. Tapi 2026 jadi religi kayaknya. Ada 2 lagu religi soalnya. Oh gitu ya. Ternyata sebenarnya tadi Kak JJ itu udah ke-spill juga kalau misalnya dia nanti bakal rilis ya kayak. Iya, Berarti single lebaran. udah tinggal rilis. Iya, tinggal rilis. Single lebaran. Agak lain kan. Biasanya kan puasa. Rilisnya di bulan-bulan tertentu, tapi nanti Kak JJ rilisnya itu di menuju lebaran. Edisi lebaran. Jadi ngambil lagunya lagu emang momen lebaran. Benar, lagunya memang cocok didengarkan pas lebaran. Yes, tapi menurut kalian bertiga ya, lagu-lagu religi di beberapa tahun ini, karena kan ya tanpa kita pungkiri banyak banget ya Kak sebetulnya lagu-lagu yang kayak udah eksis dari 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, ada lagi sampai sekarang, di aransemen lagi, yang religi, di remake lagi. Tapi kalian sendiri tantangannya apa ketika ngerilis Hidup Tanpa Kata di bulan Ramadan di 2026 ya? Udah gitu kalian bertiga ngelihat culture musik-musik religi sekarang gitu. Challenge-nya apa pertama kali? Challenge ya. Kalau challenge sih kayaknya kita karena ini pasti banyak kan. Saingannya challenge-nya di situ sih. Gimana kita bikin yang agak berbeda lah dari yang ada gitu. Karena banyak banget itu. Betul. Kita coba cari yang beda dikit, terus kita coba collabs dengan yang nggak religi yang banget gitu, maksudnya karena sebenarnya tujuannya lagu ini memang bukan jadi ini tuh bukan lagu Ramadan ya kan Kaeng ini emang bukan lagu Ramadan, ini sebenarnya lagu yang emang nanti pengennya habis Ramadan masih tetap lanjut jalan. gitu, masih bisa kita jalanin. Cuman kita ngambil momen Ramadannya karena memang pasti buat ibu-ibu yang berkerudung seperti saya punya banyak kesempatannya di Ramadan. Betul. Ya. Jadi seperti saya juga ya. Jadi memang kita ambil momen itu juga. Iya. Tapi kan Hidup Tanpa Kata berarti tadi ditulis sama Karisti ya. Yes. Berarti momen apa Kak waktu itu yang ngejadiin Hidup Tanpa Kata ini? Oke, jadi pas itu tuh sebenarnya challenge sama teman-teman Varsity waktu itu ya, sama Kaeng juga. Kita memang kan ada rutin mingguan latihan kan. Nah terus di situ biasa Kaeng nggak boleh ngeliat gitar, tiba-tiba suka muncul ilham ide-ide lagu barunya, dia mainin musiknya, terus nggak tahu teman-teman yang lain nyambung tuh, yang main drum, yang main bass, yang main keyboard, terus ini liriknya apa nih? Ya udah challenge-nya di aku. Dan aku melihat salah satu personel di situ waktu itu lagi ada yang punya kesedihan lah ya, lagi ada yang punya luka, punya duka. Jadi di situ aku ngelihat bahwa orang yang sebenarnya ketawanya paling keras tuh biasanya yang mendam luka tuh paling dalam. Gitu. Karena apa? Karena mereka udah terlalu capek sama hidup yang berat. Jadi mereka pengennya yang santai-santai aja, bisa nggak sih ketawa-ketawa aja, bercanda-bercanda aja. Kalau ngelihat orang senengnya nontonin komedi drama nih, jadi gue mau nonton yang santai-santai aja gitu. Dan fenomena itu aku ambil, aku tulis di sebuah lirik yang juga salah satunya inspirasinya juga dari sosial media. Orang tuh kan selalu posting kebahagiaan ya. Padahal bisa jadi dia pulang ternyata dia kesepian, ternyata pulang dia sedih gitu. Tapi di lagu ini karena memang aku sama Kaeng komitmen dakwah lewat lagu di mana harus ada doa di dalamnya. Ya kita taruh di paling akhir bahwa kita tetap menerima hikmahnya, kita tetap pasrah ya. Jadi pasrah sama Allah, tetap terima hikmahnya dan bersyukur. Gitu. I see, oke. Berarti kalau misalnya lagu ini Hidup Tanpa Kata ya, anak urban judulnya itu Hidup Tanpa Kata. Karena ya ambigunya tuh di judulnya itu loh, hidup tanpa kata. Kayak gimana sebenarnya kan? Gak mungkin kita nggak nulis. Kalau apalagi zaman sekarang kan, gak mungkin orang nggak update di story. Kalau perasaannya apapun gitu. Kan gak mungkin yang ngereok insight gitu ya. Betul. Ngereoknya di dalam harus keluar ya. Kan nggak oke juga ya Kak secara psikologis gitu kan. Tapi ini ternyata jadi satu lagu gitu loh. Yang sebetulnya maknanya deep down tuh banyak refleksi buat diri sendiri, buat lebih bersyukur kayak gitu ya kayak. Kalau misalnya ini jadi soundtrack film Kak, filmnya tentang apa ya? Apa Jay? Hidup Tentang Kata. Coba Kak Jay. Ya mungkin kalau di pikiran aku tuh tentang seseorang yang mungkin generasi sandwich menanggung banyak
beban di hidupnya, tapi dia dengan pekerjaannya tuh menuntut dia untuk harus selalu tersenyum, harus selalu lihat happy, dan mungkin pada akhirnya dia punya banyak problem yang nggak bisa dia solve sendiri. Akhirnya dia ya memutuskan untuk menumpahkannya lewat lagu seperti Hidup Tanpa Kata ini. Iya. Biasanya kalau misalnya generasi sandwich banyak yang relate ya. Banyak yang relate ya. Siapa tahu di studio ini juga sebetulnya banyak loh, tapi nggak ngomong aja. Kan Hidup Tanpa Kata. Kita masih bareng sama mereka dan nanti kita bakal dengerin juga secara live mereka bawain langsung secara akustik ya. Oke, jadi kamu jangan kemana-mana. Kalau misalnya mau tanya-tanya langsung boleh lewat live kita langsung di Cerita Urban. Akun kita namanya Cerita Urban. Atau boleh tanya langsung di WhatsApp kita di 0811 221063. So jadi mana-mana masih bareng sama Ang Shirley dan juga Giant J dan juga Rizky Tagor. Masih bareng sama Sabil di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. Masih nemenin kamu di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Dan kita masih barengan sama musisi yang lagi kamu dengerin tadi, yang kita lagi ngobrol. Jadi sebetulnya kalau misalnya kamu pengen lihat secara visual, mereka itu di sini ada Rizky Tagor, ada Giant J dan juga Ang Shirley. Mereka ini bertiga baru aja collab. Semangat. Yuk bisa yuk kuat yuk. Karena kebetulan ya lagi pada saum juga kan. Kita jadi ya yang lebih struggle bukan di gue anak urban, di mereka. Lu bayangin gak nyanyi gitu. Tapi kalau misalnya kalian sebetulnya Kak manggung-manggung di bulan, karena ini kan sebetulnya terkhusus rilis juga di sebelum bulan Ramadan. Pasti ada lah kayak sekarang nih promo segala macam. Lagi bulan puasa struggle-nya gimana sih Kak kalau lagi nyanyi? Sebetulnya technically berarti. Jay gimana Jay? Nyanyi. Ya kalau aku jujur di jam-jam tertentu emang kadang kita kan udah sampai kepada ambang batas capek dan hausnya ya. Tapi ya Bismillah. Cuma biasanya kan kalau kita nyanyi kayak kemarin kita sempat nyanyi di event fashion show gitu kan cuma sekali gitu nyanyinya ya. Cuman kalau lagi promo radio itu kan emang agak berkali-kali nyanyinya beda tuh. Jadi ya agak tolong diwajari ya gitu loh. Karena manusia juga. Jujur ternyata gak ada resep rahasia juga ya kayak mau gimana lagi kan. Karena biasanya kan minum apa segala minimal air putih gitu kan. Tapi kalau nyanyi batuk keselak itu. Iya ya ampun. Pernah kejadian gak? No way out gitu kan. Gimana nih? Iya bener-bener kan bisa kan minum dulu ya. Untungnya kami bertiga jadi kalau satu lagi batuk bisa dibantu cover. Iya lagi. Kalau sendirian mungkin agak lebih susah ya. Tapi kita pernah ada cerita sih waktu di manggung di Cikarang ya kalau nggak salah. Iya. Jadi Jay nggak bisa waktu itu ikut. Jadi part Jay aku yang ambil. Oke. Partnya Jay tinggi kan? Tinggi. Oh iya. Jadi pas begitu, wah ini aku tahu nih kayak aku. Dan itu puasa, itu udah puasa ya? Iya kan, bakal ini nih. Aku di panggung, tolong Kak Aris. Jadi di panggung dia ngomong tolong. Supaya aku yang ambil bagiannya. Ya ampun, jadi yang collab berdua. Iya. Ya Allah. Janganlah gitu-gitu lagi Kade, janganlah. Iya, challenge ya gimana ya, kita kan ibadah gitu kan. Terutama buat kamu yang menjalani juga di bulan puasa pasti merasakan sih sebenarnya itu ada prestasi dan lain-lain. Mau ngomong aja sebenarnya segan gitu anak urban, mau mulut kan. Wajar gitu loh. Tapi dari kalian bertiga setelah rilis final dan segala macam sekarang udah masuk tahap promo. Harapannya setelah apalagi setelah bulan Ramadan beres ya dari KN, KJ sama Karisti, harapannya apa sebetulnya buat lagu Hidup Tanpa Kata ini? Ada enggak? Harapan dari personal gitu? Pastinya kita berharap lagu ini meluas ya. Lebih didengarkan dengan orang banyak, terus bisa dirasakan apanya sih namanya tuh? Apanya ya? Sensasinya lah kali ya. Rasanya lah, rasa lagu feeling ini. Ya, Kak? Karena kan setiap lagu tuh ada rasa ya yang kita masukin pesan ke dalamnya. Jadi itu energinya nyampe gitu, pesannya sampai kalau teman-teman tuh nggak sendiri. Teman juga kalau memang punya masalah itu boleh kita diem tapi tetap pasrah dan tetap bersyukur. Itu dari KE. Kalau dari KJ? Ya, aku juga hampir mirip-mirip sih. Jadi kayak lagu ini tuh menurutku ada pesan ke orang-orang yang mungkin seperti yang gue bilang tadi, sandwich generation dan lain-lain. Kalau nggak ada teman cerita, nggak ada teman buat
ngobrol, kalian bisa hubungin KJ cerita ya. lewat Sama pohon kayaknya. Ya nggak sama pohon, ngobrol sama KJ ya. kalian bisa cerita Yes. lewat lagu Hidup Tanpa Kata, dan jangan lupa bercerita dengan Sang Pencipta. Idi, mantep tuh, mantep. Kalau dari Kak Risti. Yang pasti lagu ini berharapnya memang ya bisa nemenin banyak yang orang-orang yang sedang merasa seperti yang dirasain di lagu ini. Yes. Dan memang di lagu ini di bagian-bagian awalnya kan sebenarnya validasi ya. Ya Iya. udah, nggak apa-apa kalau emang terluka ya udah, tapi di endingnya ada way out bahwa ya tetap bersyukur supaya dengan bersyukur tuh kita bisa ditambah lagi nikmatnya sama Allah. Dan karena memang alasan dari seseorang berdoa itu karena memang pasti Allah kasih ujian supaya kita tetap terus berdoa atas apa yang belum kita milikin gitu. Jadi semangat terus. Ya. Memang jam terbang beda ya Kak. Beda, agak lebih panjang ya. Beda, lebih panjang, lebih tertata. Ibu Ustazah Risti. Ini ya, saling melengkapi. Jangan gitu dong. Ustazah Risti. Nanti terpanggil loh, tiba-tiba ada job di Bandung kan. Gara-gara Kaeng nanti. Jadi mereka itu baru rilis Hidup Tanpa Kata dan udah bisa didengerin di semua platform music. Tinggal cari aja Hidup Tanpa Kata. Ada Risti Eng featuring Giant J, dan udah bisa lihat juga di YouTube ya Kak ya. Ya. Dan mereka bakal bawain segera. Oh di YouTube Kita mau belum. bikin hari di Bandung soalnya Oke, buat di YouTube. boleh. Gak apa-apa, berarti sambil reminder tadi ya. Tapi sebelum kita nyanyi secara live, kalau dari kalian by project personal dari Kak Risti sama Kak Eng itu soon bakal ada apa setelah sekarang rilis Hidup Tanpa Kata? Kita mau lagi prepare buat album. Oke. Yes, kita belum pernah bikin album nih, kita project kita berdua ya. Jadi kita mau prepare buat album supaya dapetin perasaan plongnya karena udah tahu nih rasanya punya album di Risti Eng ini gitu. Oke, itu kalau dari Kak Risti Eng. Kalau dari Kak Giant J, proyekan kamu Kalau gimana aku Kak? project kan masih di seputar single-single collab dengan orang, dan mungkin akan ada juga single aku pribadi, tapi belum tahu kapan. Oke, Yang pasti di tahun ini. Tahun ini lah aja. Ya, jangan lupa Mampir lagi kita ke Urban ya. support lagi. Ya. lagi. Itu kita ketemu lagi, berarti mereka proyekan bertiga lagi atau enggak masing-masing? Karena kan Kak Risti Eng berdua ya kan, Kak JJ sendiri. Nah, Tidak menutup kemungkinan ya. betul. Let's see lah kira-kira ketemunya kapan. Karena ya dari timeline bikin, rilis, workshop dan segala macam sampai promo aja sebetulnya jadwalnya udah tight banget kan gitu. Jadi anak Urban jangan lupa buat selalu dengerin Hidup Tanpa Kata. Bisa kamu request juga. Ini proyekan Kak Risti Tagor sama Kak Eng Charlie featuring sama Giant J, baru rilis di bulan Februari kemarin. Menurutku banyak something yang bakal relate sih sama kamu, dan salah satu lagu yang lumayan easy listening juga buat didengerin di posisi kapan aja sih ya Kak sebenarnya. Mau ada masalah atau enggak bisa didengerin something, karena jadi refleksi diri juga sih, terutama di bulan Ramadan ini kan sesuatu yang kita cari tuh pahala gitu kan, something yang positif lah ya. Masya Allah. Itu harusnya tadi yang ngomong kayak gitu kayak Risti Tagor deh. Enggak. Iya, berarti gak cocok kalau aku yang ngomong. Masya Allah, tabarakallah. Jangan. Kembali ustazahnya sebelah sono. Jadi langsung aja kita dengerin secara live. Kalian semua ready? Bismillah. Ready ya? Oke. Kita aja Kak Eng yang puasa ready ya. Ready. Bismillah. Oke, anak Urban, ini dia salah satu single terbaru dari Risti Tagor featuring sama Eng Charlie dan juga Giant J. Langsung aja kita dengerin judulnya Hidup Tanpa Kata. Urban Radio.